saya mungkin cerita dikit aja, lebih ke apa ya, sharing, tanya jawab gitu, Bun. Suaranya kedengeran nggak? Jelas sekali Bude, bagus Bude. Jelas. Sinyalnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para leader yang dirahmati Allah, terima kasih sudah mengundang Bude untuk berbagi informasi dalam home sharing. Sebenarnya Bude itu apa ya, masih belum apa-apa dibanding bunda-bunda yang leader-leader yang ada di tim apa great team ya, great team itu sangat luar biasa, sudah mencapai peringkat yang lebih tinggi dari Bude. Tapi mungkin karena pengen membuktikan ya bahwa di HNI itu bisa dijalanin oleh siapa saja dan dalam latar belakang apapun gitu. Sebenarnya Bude bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya. Di HNI hanyalah biasa aja, orang yang mungkin suka cerita sana sini gitu ya. Jadi kok bisa mencapai peringkat LED. Sebelumnya berkenalan dulu ya. Iya Bude. Biasa dipanggil Bude Murni. Nama aslinya Siti Murniatun gitu. Terus asli dari Kebumen. Oh iya Bude. Kebumen itu bahasanya gitu ya. Ngapak, Cilacap, Purwokerto, ngapak. Iya Bude. Orang apa? Orang Penak. Iya Bu. Tapi udah lama tinggal di Jogja. Ya, tinggal di Jogja. Jadi kadang-kadang bahasanya malah campur-campur gitu. Yang udah ngapaknya juga sudah wagu, ya. Bahasa Jogjanya juga sudah enggak ini karena campur-campur. Ya, enggak apa-apa nanti kalau kita campur sama orang ngapak lagi. Fleksibel Bude. Biasa dipanggil Bude Murni. Jadi diawali dari apa namanya? Dulu Bude sebagai budanya ponaan-ponaan yang di pondok gitu. Jadi Bude punya anak, ya, punya anak 1, kakaknya 6, gitu. Ya. Latar belakang Bude sebagai penjual kerupuk ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa Bude Murni awalnya sebelum di HNI sebagai penjual kerupuk. Berapa lama? Lama banget ini. Sampai 20 tahun ini ya, bunda-bunda semua. 20 tahun Bude ya. Aku nggak pakai video. 20 tahun jualan kerupuk. Nah, yang nama jualan kerupuk ya dimanapun ya mengalami naik turun gitu. Tatkala Bude mengalami apa omsetnya menurun, disitulah Bude dikenalin dengan HNI, ceritanya begitu. Artinya Bude mengawali bisnis ini itu bukan karena Bude punya modal gitu. Lebih dari apa ya? Yang lain itu dari nol gitu ya. Menjalani bisnis dari nol, Bude dari minus kayak gitu. Dari minus. Karena yang biasanya jual kerupuk sehari 1 kintal, nah ketika itu Bude
kerupuknya ya itu jadi 25 kilo satu hari. Nah, jadi istilahnya buat kehidupan sehari-hari aja ngepres gitu. Tahu ngepres nggak? Limit. Iya, tahu, Dek. Hmm, Jadi gitu ya. Nah, ketika itu ada yang kenalin. Nah, suami itu kan punya teman ceritanya, punya teman ketemu ya pas sholat berjamaah itu ketemu sama teman yang ngobrol-ngobrol begitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tentang kegiatan biasa ya yang namanya udah lama nggak ketemu kayak gitu. Nah, ya sudah kapan-kapan saya main kayak gitu. Akhirnya main. Nah, di situ ngobrol-ngobrol suami sama teman. Lah, saya kan mendengar dari balik bilik gitu ya. Dengar kok kayak suaranya udah kenal kayak gitu. Nah, terus saya menambahkan ini obrolan gitu kan. Pak, kok kayak udah pernah kenal suaranya ya kayak gitu. Oh iya Bu, perasaan kemarin di itu ya, di pertemuan PU gitu, di PU gitu. Nah, pertemuan kalau sekarang kayak hebat kayak gitu. Dulu juga saya nggak paham, pokoknya presentasi HPAI kayak gitu. Nah, di situ yang ngisi diantaranya teman itu, teman suami. Jadi saya tuh oh, pernah kenal ya suaranya. Jadi ingat lagi. Padahal waktu itu saya masih di ini ya apa herba yang lain gitu, masih di rumah yang lain. Tapi saya udah diajak sama teman, bahkan digratisi. Biasa kan ada yang digratisi di pertemuan kayak gitu. Nah, Betul, termasuk Dek. saya kayak gitu. Karena diajak mau daftar, uang juga nggak ada, minat juga belum ada karena saya udah di ini yang lain gitu kan. Si datang aja gitu. Kadang ini sudah apa namanya tertarik dari suasananya gitu. Aura di pertemuan itu ada nasidnya, ada dibacain ayat Al-Qur'an kayak Ya gitu. Allah. Ini pertemuan ini kok nyaman banget di Nyaman, hati. Bude ya. Gitu. Nah, tapi gini, setelah setelah kembali dari pertemuan, yang ngajak saya tuh nggak menghubungi lagi gitu loh ceritanya. Jadi kan terputus. Saya Terputus, mau Dek. nggak ada yang menghubungi kayak gitu. Ya Allah. Ya udah saya biasa aja karena nggak ada menghubungi yang namanya network mesti ada yang ngajak ya mentor ya. Betul, Jadi Dek. jangan ada yang merasa aduh saya nggak ada mentornya, nggak mungkin datang sendiri ujug-ujug daftar kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada yang ngajak, Bude itu. Ya. Ada yang ngajak, Iya. makanya jangan lupakan mentor kayak gitu. Nah, iya. Jangan Orang yang lupa berjasa ya, Bude ya. ya. Habis ini mesti kudu terima kasih nih kepada para mentor Masya itu Allah, betul, Bude. karena sudah diajak dijerumuskan Ya. ke jalan yang benar Masya gitu. Allah, iya, Bude. Jadi termasuk saya mau terima kasih gimana orangnya nggak mau menghubungi kayak gitu. Akhirnya udah perjalannya waktu kok Masya ya Allah. itu qadarullah kok ditemukan lagi gitu ya. Kalau Masya Allah Allah. memberikan jalan ditemukan lagi sama beda yang aja tapi justru yang ngisi kayak gitu. Wah, Masya Allah. Nah, akhirnya gabunglah sama beliau gitu belajar terapi tubuh nabawi. Nah, salah satunya belajar bekam dulu gitu, suami belajar bekam saya ikutin gitu, jadi saya juga bisa kayak gitu langsung praktek, teorinya belum dapat langsung praktek Masya sambil Allah. belajar sambil bekerja. Nah di situ terus sambil ngenalin produknya MHS sama kopi. Alhamdulillah dari situ kok saya yang tadinya apa vertigo gitu ya, sering vertigo setelah minum MHS sama kopi, Masya Allah. alhamdulillah jarang sekali vertigo itu. Ketika apa setelah minum kopi sama sering baluran MHS. Dari situ oh, kok produknya bagus kayak gitu. Terus ada halalnya juga. Nah,
dari situ saya udah klik. Selama ini nggak pernah ya memperhatikan beli produk kok ada halalnya, kan nggak pernah saya tuh. Kalau ke supermarket, mesti yang tak lihat apa? Hari Jumat, Sabtu, beli 3 dapat 1 kayak gitu. Promo-promo, mesti ada promo minyak goreng, promo sabun, promo pasta gigi, beli pasta gigi dapat sikat gigi. Nah itu yang selama ini saya lakukan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sama saya barangkali gitu ya. Biasanya awal bulan nih, Bude. Nah, tapi setelah ada yang kenalin baru oh gitu ya. Ternyata memang kita harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, hal-hal yang halal kayak gitu. Baru paham kayak gitu. Nah, dari situ sudah klik banget ya masalah halal haramnya. Yang selanjutnya kok ada tawaran kalau di HPAI zaman dulu itu sebutannya HPAI itu akan dilatih jadi dokter di rumah sendiri begitu. Nah itu juga saya langsung, ini bagus banget ini jadi dokter di rumah sendiri karena anak saya kan banyak gitu ya. Jadi nggak usah ke puskesmas lah kayak gitu. Ketika ada permasalahan rumah tangga tentang kesehatan anak gitu kan, nggak usah ke puskesmas. Karena saya paling nggak suka disuntik gitu loh. Jadi dari sampai tua itu boleh dikata nggak pernah suntik. Alhamdulillah. Iya. Sampai melahirkan anak 7 itu pun nggak pakai suntik-suntik gitu ya. Masya Allah. Iya, nggak pernah jahit kayak gitu. Jadi memang takut. Nah, setelah ada tawaran jadi dokter di rumah sendiri berbasis Tibu Nabawi, nah itu langsung saya tertarik dari situ. Saya harus belajar ini untuk solusi rumah tangga. Nah, dari situ saya belajar tentang Tibu Nabawi, ada pelatihan-pelatihan juga kayak gitu kan. Terus saya mulai nawarin kopinya, menawarkan MHS-nya karena itu bermanfaat untuk keluarga, terutama saya sendiri yang biasanya vertigo. Ya maklum kenapa vertigo, yang namanya punya anak kecil, kerjaan banyak, kadang lupa makan kayak gitu kan. Nah, seringlah vertigo. Itu solusinya kok termasuknya dari kopi sama MHS. Berarti ini kalau dijual ada uangnya, pikirannya kayak gitu. Karena basic saya pedagang toh, pedagang kerupuk. Jadi kan mesti apa-apa uang, nggak apa-apa habis. Ini yang penting bisa dijual ini kayak gitu. Pertamanya mental dagang ya Bude, belum bermental bisnis gitu ya Bude ya? Iya. Mentalnya masih dagang gitu ya Bude. Kayak saya dulu juga gitu Bude, ada selisih gitu ya. Itu masih dagang kayak gitu. Karena ya yang pikir saya kan wah ini bisa jadi tambahan ini penghasilan ini kayak gitu. Karena misalnya kulakan kopi bisa diecer gitu. Kulakan MHS dulu 28 jual 45 kayak gitu kan bisa jadi tambahan hasil. Biasanya sehari misalnya jual kerupuk dapat 100 gitu kan. Untungnya kalau sekarang dapat tambahan kan lumayan kayak gitu. Yang namanya pedagang mesti gitu. Nah, tapi mesti harus pelatihan terus nih biar tahu manfaat-manfaat produk, gimana cara jadi dokter di rumah sendiri kayak gitu. Alhamdulillah dari situ ya. Walaupun dengan rasa malu dan canggung karena mengenalkan produk HNI enggak segampang kayak mengenalkan kerupuk ya. Kalau mengenalkan kerupuk kan yang penting icipi Bu. Nah, kerupuknya enak kayak gitu. Di HNI juga sebenarnya kayak gitu. Tapi karena belum dikenal oleh masyarakat, kalau kerupuk kan mesti sudah, oh yang namanya kerupuk gurih kayak gitu. Nggak usah ngicipi pun udah kelihatan enak kayak gitu. Tapi kalau produk HNI itu kan masih istilahnya
orang belum pada tahu gitu. Maka berarti saya harus banyak cerita biar orang itu pada ngerti manfaat produknya. Nah, karena saya pakainya MHS sama kopi, yang diceritain juga itu banyak testimoni-testimoni yang ada di keluarga saya. Nah, saya kena arit gitu ya, kena arit sabit itu sampai jadinya kayak air mancur, mengucur ke atas itu kayak air mancur. Langsung saya curi ya, saya tuang MHS, tutup. Alhamdulillah sehari mampet tanpa bekas gitu, tanpa dijahit. Saya sendiri, suami juga pernah jatuh dari motor sampai retak gitu kan. Alhamdulillah obatnya juga MHS sama gamat sama susu gitu ya, susu kambing. Alhamdulillah. Padahal awalnya saya juga nggak suka yang namanya susu kambing, tapi ternyata setelah apa ya, Allah memberikan ini, oh kamu tuh harus ini loh, harus mencoba sebelum menceritakan gitu. Betul. Nah di situ berarti harus mencoba produk ya, mengalami sendiri. Jadi alhamdulillah dari situ semakin pede ya, yang awalnya itu mau nawarin aja takut ya, mau nawarin aja takut, apalagi basic saya sebagai penjual kerupuk ya, habis dari pasar langsung menjemput anak ke sekolahan kayak gitu. Nah, itu bawa produk juga ya, karena yang dari pasar tadi tak bawa pulang, terus tak tawarin di sekolahan-sekolahan, yaitu anak saya di sekolahan. Nah, di situ saya nggak nawarin karena saya memang malu gitu ya, pemalu dan nggak tahu apa sih ya caranya, cara menyampaikannya gitu loh, cara menyampaikan nggak paham. Akhirnya cuman tak bawa aja kreseknya yang berisi kopi, berisi MHS, extra food waktu itu. Nah baru ada orang tanya ibu-ibu, Bu itu bawa apa? Gitu. Herbal Bu, buat apa kalau ada yang mau dijual kayak gitu. Nah di situ, jadi saya bukan orang yang pandai ngomong gitu kan, memang canggung dalam berbicara karena nggak paham produknya, terus malu kalau nawarin nanti jangan-jangan nggak mau kayak gitu. Jadi mikir dulu ya, nanti kalau ditawarin nolak apa enggak lah, itu yang kadang-kadang kita itu mikir sebelum melangkah. Padahal gitu ya, di HNI pokoknya jalanin aja Pak. Iya. Bude, kalau boleh tahu Bude itu dulu waktu pertama kali dikenakan itu tahun berapa Bude? Bude masih mute, Bude, kesentuh mungkin. Suaranya mute. Ya. Oh ya Allah, ya. Iya udah ada. Itu ya, kalau Bude yang menjalani HNI diawali dari malu-malu gitu ya, dari malu-malu, nggak bisa ngomong, bahkan HP-nya juga masih SMS waktu itu, sampai dibilangin Bu Murni, HP-nya jangan stupid pun gitu, harus pun lah, uangnya yang mau buat beli juga belum ada Pak gitu. Terus akhirnya dikumpulin uangnya tuh sampai 650 waktu itu bonus dari HNI. Itu terus buat beli HP waktu itu Zirek itu bukan merek terkenal ya, yang penting buat WA gitu, buat WA. Itu pun di pasar itu dibilangin sama tukang parkir, wah tukang kerupuk, bakul kerupuk HP-nya Android kayak gitu. Keren. Sangat, padahal cuma 650 itu aja perjuangan biasa, ngumpulin uang dari bonusnya itu 650 gitu kan. Ya, alhamdulillah nggak awet juga, cuma setahun tuh udah rusak.
Iya, Bude. Dan nggak ada spare part-nya gitu. Spare part-nya susah. Gitu. Akhirnya, wah ini terpaksa harus ganti. Kayak gitu. Nah setelah mau ganti, uangnya juga belum ada ya. Nah, tadinya 650, terus sampai setahun itu bonusnya udah 2 juta. Nah, itu kalau saya dijalani dengan pelan-pelan, samben-samben gitu, Kak. Jadinya bukan yang spektakuler, melejit, bukan. Jadi dari 650 kok setahun baru 2 juta ya. Ya. Karena sambil-sambilan kayak gitu, sambilan jualan kerupuk. Saya belum berani untuk keluar dari pasar karena masih berpikir apa nanti bisa ya kalau saya keluar dari pasar bisa dari HNI bisa menggantikan penghasilan saya yang di pasar. Mikir terus kayak gitu walaupun sudah banyak yang nyaranin, ada mitra juga mengharapkan begitu, Bude keluar aja dari pasar, dampingi kami mitra, terus dari mentor juga Bu Murni jangan jualan terus gitu. Jangan, kan saya sering bekam juga, jangan jadi beling terus. Beling apa Pak? Bekam keliling katanya gitu. Iya, maksud saya kalau bekam itu kan bisa buat transportasi, buat apa kayak gitu, tambahan hasil. Tapi ternyata malah ini ya menghambat itu kalau kita bekam terus itu. Tapi bagi yang masih pemula mungkin butuh penghasilan tambahan untuk beli bensin, untuk sarana transportasi kayak gitu. Tapi jangan fokus ke bekamnya kayak gitu. Kalau saya bekam itu hanya sebagai sarana untuk PCA karena saya bukan orang yang pintar ngomong, nggak bisa online gitu kan. Gimana lagi mau PCA lah. Itu hanya sarana, saya bekam itu sebagai sarana aja gitu, sarana untuk PCA. Yang banyak saya bekam memang di pondok gitu ya. Makanya saya sampai dibilangin bude-bude itu karena ponaan itu yang undang gitu, ponaan anaknya adik saya gitu kan. Ketika sakit saya tengok dibekam sambil bawa produk, lah teman-teman pada tertarik ternyata. Akhirnya jadi langganan ya sampai berapa tahun sampai saya mau LED itu baru berhenti. Jadi ke pondok itu bekami anak-anak tahfidz kayak gitu sambil bawa produk. Nah, berarti saya jualan terus dong kayak gitu. Tapi yang jadi apa? Ada jalur-jalur khusus yang saya bangun. Kalau itu hanya untuk menyumbang poin itu anak-anak pondok itu hanya untuk menyumbang poin. Waktu itu belum dewasa kan, ada yang MTS, ada yang SMA. Jadi belum jadi tim kayak gitu. Masih menyumbang poin. Nah, dari situ saya bisa punya tim gitu ya. Tim ada 4 jalur, alhamdulillah. Akhirnya saya tuh pada tahun berapa ya? Tahun 2018 gitu ya. Itu juga melebarkan sayap ke Riau sama mitra kayak gitu. Saya mitra. Jadi untuk cerita tentang HNI kayak gitu. Saya juga nggak bayangkan di sana mau ngapa. Cuman skillnya memang di Faisal sama bekam gitu kan. Jadi mengenalkannya lewat itu. Nah nanti produk-produknya kalau bekam kan sebagai produk sehatnya. Kalau Faisal untuk merawat kulit, cantikan kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah dari situ bertumbuh ya. Di Pekanbaru juga ada tim. Alhamdulillah udah ED sekarang gitu. Terus mudah-mudahan ini selalu bertumbuh dan tambah kuat di Pekanbaru. Nah di situ habis dari Pekanbaru bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus saya tuh kayaknya terus
ini ya apa bertumbuh terus gitu. Kok tambah semangat. Akhirnya bulan September bonus kok naik kayak gitu. Nah, naiknya nggak tanggung-tanggung gitu kan. Masya Tadinya Allah. 4,5 kalau nggak salah ya. Kalau 4,5 waktu itu Agustus, September naiknya sampai 6,5 gitu. Nah, Masya waktu Allah. itu saya masih di pasar gitu. Jadi bisa membandingkan. Oh ya Allah, kalau di pasar naiknya paling sehari 10.000 kayak gitu. Masya Sehari Allah ya. 10.000 alias 1 bulan 300 itu naiknya penghasilan kayak gitu. Itu pun nggak mesti kalau di pasar kondisional kayak gitu. Kadang laris, kadang enggak gitu. Nah di HNI kok naiknya sampai 2 juta lebih kayak gitu. Iya, dikira budak kelihatan gitu. Kalau gitu memang jadi saya bisa membandingkan gitu ya, bisa membandingkan berarti kalau saya serius salah satu saya harus di HNI mungkin lebih besar lagi nih gitu. Naiknya maksudnya kayak gitu. Nah, di situ alhamdulillah ya September saya terus tak niati untuk resign dari pasar kayak gitu. Nah, September resign dari pasar, saya fokus pelatihan-pelatihan kayak itu kalau ada training-training saya ikutin. Alhamdulillah September itu ya, September itu ada pelatihan di Jalan Magelang. Nah, leader meeting gitu kan. Terus di situ saya konsultasi. Gimana Ustadz ini apa saya tolong dibukain kayak gitu. Dievaluasi gimana. Lah, aponya udah 96 apa waktu itu gitu kan. Lah Bunda ini kok aponya udah banyak kok belum LED ya gitu. Lah gimana Ustadz caranya jadi LED? Itu baru kayak gitu, baru tahu. Nah, Bunda itu harus home sharing tiap jalur gitu. 1 minggu ada 3 kali, apa 5 kali kayak gitu. Nah, nanti Januari insya Allah bisa jadi LED karena ini kan udah tinggi, cuman masih berat sebelah kayak gitu. Nah, akhirnya saya juga berusaha untuk home sharing, tapi juga yang namanya home sharing, ngundang itu masih belum bisa terus terang waktu itu ya. Itu belum bisa undang untuk home sharing. Jadi saya arahkan ke mentor kayak gitu. Masya Allah. Jadi lebih ke follow up one on one kayak gitu. Saya silaturahim, japri. Nah, dari situ September udah 6,5. Alhamdulillah itu Oktober ya. Oktober itu break LED gitu. Padahal kayaknya nggak nyangka banget itu. Agustus aja masih 4,5 kayak gitu. Agustus masih 4,5 gitu. Terus September 6,5. Terus Oktober kok sampai LED gitu kan. Saya tuh sampai kayak nggak percaya waktu itu ya. Nggak percaya bener apa enggak. LED seperti apa sih kayak gitu. Sampai begitu. Nah, itu yang istilahnya HNI dijalanin sambilan gitu ya, sambilan banget dan bukan orang yang spektakuler ya, bukan yang milenial. Itu pun bisa gitu. Apalagi teman-teman semua nih, kalau sekarang zamannya online gitu ya, 1 hari sampai 50 closing, coba bayangkan. Budi aja closing berapa itu istilahnya ngobrol sampai berjam-jam ya. Kalau follow up orang satu kan nggak cukup 1 jam kayak gitu karena offline. Beda sama yang online set langsung gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah karena memang kita yakin, pertama ya sudah yakin karena yakin bagus mesti bisnisnya juga bagus. Terus makanya saya berjuang dari awal gitu, dari awal
dari nol. Alhamdulillah karena kita yakin dan diperjuangkan, Allah memberikan satu janjinya. Itu mungkin yang perjuangan-perjuangan sekilas lah. Nanti kalau ada pertanyaan baru bisa melebar. Iya, betul Bude. Kalau cerita tuh nggak bisa ini. Iya. Cuma Bude sekilas jadi awalnya memang dijalanin aja, banyakin cerita ya yang Bude tahu gitu, diceritain aja gitu ya Bude ya. Terus kemudian saat itu Bude kan belum bisa ngebina ya pastinya di awalan ya, seperti kita para LED kan pertamanya belum bisa ngebina. Nah saat belum bisa ngebina itu mitra-mitranya yang udah pada banyak itu dibawain terus ya Bude ya ke mentor ya Bude ya. Iya, kalau saya gitu. Insyaallah. Nah, saya arahkan kalau ada HS itu di mentor. Iya. Kita infokan tiap hari ini ke mentor. Terus nanti ada lagi HS gabungan, saya ikutkan kayak gitu. Konsep saya tuh memang harus kemanapun membawa mitra. Tapi kadang-kadang ada di luar daerah ngadain acara, saya harus hadir kayak gitu, harus hadir dan bawa mitra. Seringnya begitu. Jadi untuk menghadirkan HS sendiri mandiri itu masih susah. Makanya saya sering ayo do HS sana kayak gitu, berangkat sama mitra. Pada awalnya memang susah saya ngajak mitra tuh. Saya sendiri ini ya belum pinter ngajak juga. Nah, makanya jalanin aja. Karena di HNI nggak nunggu pinter gitu ya untuk menjalankan itu nggak nunggu pinter. Kalau saya nunggu pinter, saya sampai sekarang nggak pinter-pinter. Jadi yang malah nggak jalanin nanti. Iya betul. Jadi HNI yang penting mau jalanin gitu aja, nggak usah nunggu pinter gitu. Pinternya sambil jalan kayak gitu. Masya Allah. Iya. Ini bahasa kalimatnya Bude ini bisa nih kita contek ya teman-teman. Pinternya sambil jalan. Tuh keren kan Bude punya istilah bagus banget gitu, kalimat yang bagus banget. Dan kalimat-kalimat seperti ini biasanya dimiliki oleh orang yang jam terbangnya tinggi ya. Nah sebelumnya juga Bude ternyata ini ya nggak bisa ngebina itu mitra-mitranya dipepetin ke mentor. Nah sekarang kita tanya Bude nih. Bude nih sebenarnya ahli closing, ahli jualan dalam bab HNI nggak sih? Kalau kerupuk pasti udah ahlinya ya, karena kan 20 tahun nih. Kalau dalam jualan itu gimana sih Bude? Apakah waktu PCA itu ditolak-tolak, terus bisa closing KTP-nya gitu cepet gitu ya. Terus Bude sempat dicemooh juga nggak sih gitu? Terus Bude baper nggak sih gitu? Gimana tuh Bude? Ya kalau dibilang baper namanya orang nawarin gitu ya. Iya. Pasti baper, cuman nggak usah baperan kayak gitu. Nggak usah lama-lama Bude ya. Nggak usah lama-lama bapernya, seketika aja. Iya, sebentar aja Bude. Sudah biasa kalau nawarin kan ada yang mau, ada yang enggak. Bahkan ada yang mengejek, ada yang cemooh, itu sudah biasa. Iya. Dan kalau kita lihat iklan jam 11, jam 12 kan nggak ngerti. Dilihat orang apa enggak itu iklannya. Tapi kok iklannya itu kok tetap jalan terus. Dan semangat terus itu. Nah, iya. Bintang iklan. Makanya kita tiru bintang iklan yang di TV itu. Jam 11 ngiklan, jam 12 ngiklan. Kan nggak ngerti dilihat apa orang. Enggak. Orang-orang pada tidur ngiklan terus. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bude, saya nanya nih Bude. Alhamdulillah udah baru sampai rumah Bude. Alhamdulillah. Macetnya luar biasa. Nah Bude ini titipan dari teman-teman nih. Maaf Bude secara umur melebihi dari kita nih. Ya, terus banyak nih mitra-mitra nih. Saya mah nggak bisa Zoom Bu Yuni, saya mah nggak bisa ngiklan di HP Bu Yuni karena saya gaptek segala macam bla bla bla. Nah, secara dari umur Bude, dari pengalaman Bude, gimana tuh Bude cara Bude mempelajari HP, mengiklan lewat HP? Kalau mungkin Bude kalau ngiklan atau
ibarat kata PCA di pasar, oh, Bude jagonya deh, udah pasti. Karena kan face to face ya Bude, ketemu Iya, orang langsung ya Bude, offline. offline. Nah, ya, nah gimana cara Bude nih? Cara Bude belajar untuk membuka gimana cara saya belajar Zoom-nya, bagaimana saya belajar lewat PCA, lewat HP, online, secara kayak gitu Bude. Gimana triknya nih Bude nih, dari Bude, pengalaman Bude? Iya, awalnya saya juga memang gaptek kayak gitu. Terus karena sudah yakin bisnis ini bagus, maka harus saya perjuangkan itu komitmen kayak gitu, komitmen dulu. Karena ini bagus, maka saya harus berjuang. Lah, apa masalahnya yang jadi alat kayak gitu, alat bantunya kayak gitu. Karena alat bantunya saya awalnya juga dulu di ini ya, sering dibilangin umurnya harus ganti HP yang smart pun, jangan stupid pun terus. Nah, tak pikir-pikir juga benar, karena sekarang eranya era digital toh. Kalau kita stupid pun terus ya kita nggak maju-maju kayak gitu. Akhirnya saya harus gimana caranya bisa gitu belajar. Awalnya ya WA kayak gitu ya. Itu pun kadang-kadang masih sering salah ngetik, misalnya ngetik kok keluarnya S, misal kayak gitu. Nah itu kalau kita sering belajar, insya Allah ini lama-lama juga terbiasa gitu. Karena yang namanya terpaksa ya, itu kalahkan diri sendiri dulu. Kalahkan diri sendiri. Awalnya terpaksa, tapi ketika dijalanin terus jadi biasa ya. Allahumma paksa jadi Allahumma biasa. Terus dijalanin terus jadi suka ternyata. Nah sekarang semua kegiatan, apalagi pandemi, pakai online, pakai Zoom. Itu pun saya sebenarnya bingung awal-awalnya untuk belajar Zoom. Dan saya sekarang juga masih belum punya Zoom gitu. Makanya saya pengen itu ya. Jadi hanya ngikut-ngikut itu. Tapi alhamdulillah dengan begitu, yang penting belajar terus, lama-lama juga jadi bisa. Nah, kalau kita sendiri nggak bisa, kan kita punya anak, gitu, punya suami, punya adik, gitu. Nah, jadi manfaatin, gitu ya, manfaatin untuk minta tolong, gitu. Gimana ini caranya WA, gitu. Terus HP-nya kok nggak update, gimana? HP-nya banyak sampahnya, gimana? Nah, kalau saya mutung, ya, nggak mau belajar, ya nggak bisa jalan. Wis lah ora iso ora apa-apa gitu. Akhirnya nggak mau belajar. Nah, tapi karena ini perlu diperjuangkan, maka saya harus punya alat bantu kayak gitu. Alat bantunya HP yang smart. Gitu. Nah, HP smart juga harus kita belajar menggunakannya. Karena HP smart itu nggak hanya untuk gaya-gayaan kan. Dulu sih saya dibilangin, wah bakul kerupuk enggak ya, HP ini aja smartphone kayak gitu. Saya dibilangin gitu sama tukang parkir gitu. Karena dikirain pada umumnya tuh yang punya HP bagus kan untuk gaya-gayaan, seringnya big status, yang galau-galau kayak gitu. Terus selfie sini gitu kan. Nah, kita manfaatin untuk hal yang positif. Makanya saya harus bisa gunakan HP ini gitu. Jadi saya memang dari awal itu kerjasama ya, satu keluarga itu. Sebelum HNI juga saya kerjasama. Kerja itu anak, suami itu satu kerjaan. Waktu jual kerupuk kayak gitu. Jadi kerja di rumah tapi dikerjakan bareng-bareng satu keluarga. Ya, bikin bumbunya, nanti suami goreng kayak gitu. Terus nanti ada yang bungkusi. Nah, itu pas jualan kerupuk. Di HNI juga begitu. Kalau saya PCA, nanti anak-anak yang ini ngurusin apa namanya, ngentri-ngentri kayak gitu. Nah, kan kalau saya yang namanya ngetik-ngetik aja lama banget gitu kan, lama nggak nggak selesai-selesai. Akhirnya anak yang ngerjain. Dari awal gitu.
dari awal saya belajar HP Android, ya ngentri jadi stokis, itu anak saya yang suruh belajar, yang masih SD. Gitu. Jadi ketika saya belajar ada yang mendampingi, ketika saya lupa anak saya yang ingat kayak gitu. Nah, sekarang juga begitu. Masya Allah. Apa dikirain jadi basic? kerja tim ya Bude ya? Iya, kerja tim. Masya Allah. Melibatkan keluarga Bude ya. Nah, jadi HNI benar-benar jadi bisnis keluarga kayak gitu. Iya. Masya Allah. Ya. Luar biasa Bude. Ini ada yang raise hand nih Bu Susana, Bu Susana atau teman-teman semua sahabat yang ingin bertanya, silakan chatting di kolom chatting, tulis apa yang ditanyakan. Karena juga takutnya waktu ya, kita mau ngirit waktu. Silakan aja yang ingin bertanya, di chatting saja langsung di chat gini ya Bu, di kolom chattingnya ditulis. Nanti kami bacakan dan kami langsung tanyakan ke Bu Darmi. Gitu. Jadi langsung di chatting aja ya. Nah, lanjut yang bertanya silakan di chatting ya Bu ya. Yang ini Bu, biar langsung aja Bu. Bude Murni. Ya. Lanjut Bude. Nah, cara awalul Bude PCA bagaimana Bude? Awalnya itu ngenalin PCA itu ngecer kayak gitu, jual kopi misalnya. Orang nawarin 1 pot itu bagi saya yang pemula itu berat. Jadi kalau nawarin dari yang sederhana kayak gitu, sederhana dari yang minimal orang itu beli. Misalnya orang kok nggak sanggup beli 1 pot, yang ngecer, ada ngecer 2, 3 kayak gitu. Yang penting bisa merasakan manfaatnya, merasakan rasanya kayak gitu. Akhirnya kalau cocok kan beli. Nah, biasanya kalau orang yang sudah beli kayak gitu, walaupun ngecer, saya tanyain, gimana Bu, kopinya udah diminum belum? Kayak gitu. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang follow up itu ya Bun. Iya betul Bude. Masya Allah. Tanya bakul itu bukan follow up, ngaruh ke baleni kayak gitu. Kalau bahasa sekarang follow up kayak gitu. Mungkin dari dulu udah sering tak praktekkan ketika jualan kerupuk, cuman beda bahasa kayak gitu. Jadi setelah beli 3 pun gitu ngecer, saya tanyain gimana rasanya setelah minum kopi. Oh enak gitu. Terus ya udah mau ambil berapa lagi gitu. Pokoknya kata para mentor itu jangan sekali-kali kita mengatakan mau beli apa enggak kayak gitu. Atau mau beli lagi apa tidak. Jangan ada kata-kata negatif begitu. Jadi mau beli berapa lagi Bu? Jadi 2 atau 3. Nah, yang terakhir kan terdengar 3. Oh 3 enggak apa-apa. Atau kalau enggak 3 ya, oh 2 aja. Tapi kan beli kayak gitu. Jadi jangan sampai ada kata-kata beli apa enggak kayak gitu. Enak apa enggak Bu? Jangan bilang gitu. Gimana rasanya Bu setelah minum kopi? Pokoknya memancing jawaban. Gitu. Jangan ada kata-kata tidak gitu. Wah enggak enak. Enak apa enggak? Wah enggak enak. Mesti kayak gitu jawabannya. Masya Allah. Jadi triknya Bude ini benar-benar trik pedagang banget ya Bude ya. Dari kata bahasanya juga memang sudah udah trik pedagang banget karena memang ya Bude secara tukang dagang hebat ya Bude ya. Nah ini Bude ada yang bertanya nih Bude di chatting dari Bu Susan ingin menanyakan bagaimana meyakinkan mitra untuk mau ikut HS. Kelemahan saya Bude susah banget mau mengajak mitra untuk HS. Nah iya saya lupa nih saya mau tanyakan ke Bude awal. Seingat saya, waktu Bude cerita di room ACC, Bude awalnya selalu kalau semua pelatihan
Bude datang sendiri ya Bude, belum ada mitra ya sama sekali ya Bude. Belum. Nah itu yang saya dengar dari Bude, jadi Bude itu nggak pernah, bukan nggak pernah, belum bisa mengajak mitra untuk HKS. Nah Bude selalu udah aja wis pokoknya jalan meneh, jalan sendiri aja, mau mitra ikut enggak, pokoknya Bude ikut aja gitu ya Bude ya. Sok Iya. ceritain Bude. Berarti sama itu kayak saya. Susah ngajak mitra tuh sama. Berarti udah ciri-ciri mas sukses itu, Bun. Amin, amin, amin. Ya, gimana Bude? Ceritain Bude, biar ya mitra-mitra yang lain pada ya ini nih Bude, jadi pada semangat lagi nih Bude. Ya, ada 1 tahun lebih lah saya tuh HS sendirian kayak gitu. Hujan juga berangkat, panas juga berangkat, tapi nggak ada mitra. Sampai mentor itu bilang, Murni kok sendirian terus kayak gitu. Kok kendel, cara bahasa sini kendel gitu. Kok berani sendiri terus. Lah ya berani Pak, ngapain? Maksudnya kok nggak pernah bawa mitra gitu. Jadi datang sendiri. Kan motor ada boncengannya Bu gitu. Lah, tapi kan saya belum bisa ngajak Pak. Akhirnya saya berkomitmen kalau saya ada acara diundang itu berangkat, apalagi HS itu. Jadi karena tadi saya sudah berazam untuk memperjuangkan, jadi saya harus berangkat. Intinya saya harus bertahan. Gitu. Walaupun saya sendiri, saya harus bertahan. Kan yang mau sukses saya, bukan mitra. Gitu. Walaupun ini bisnis tim, makanya saya harus ngajak terus. Jadi ketika saya ngajak 1 orang belum mau, 2 orang belum mau, 3 orang belum mau, tetap saya ngajak yang lain kayak gitu. Yang belum mau juga nanti diajak lagi, bagi saya itu enggak masalah gitu. Besok diajak terus. Tapi saya harus menambah mitra lagi kayak gitu. Dan akhirnya mungkin karena mitra itu melihat kok masih bertahan terus ya kayak gitu. Udah ngajak saya nggak pernah berangkat, nggak pernah mau gabung. Ada yang 2 tahun itu saya ajak jadi member itu nggak gabung-gabung gitu. Ya sudah lah Umi aja kayak gitu. Nanti yang sukses Umi gitu. Nah di situ tetap saya ampiri, tetap saya tawarin, tetap saya ajak kayak gitu. Jadi mungkin karena melihat kok bertahan gitu ya, bertahan akhirnya yang tadinya nggak mau 2 tahun jadi gabung, ada yang 5 tahun baru gabung ada. Dari awal saya di pasar nawarin pasta gigi gitu kan, nggak mau, 14.000 waktu itu, 14.000 suruh beli pasta gigi, biasanya 3,5 pasta gigi kok 14.000, kan bisa buat jajan yang lain gitu. Akhirnya tetap nggak mau. Setelah 5 tahun itu nyari saya karena pingin bekam gitu awalnya. Nah, itu pun tak tawarin member belum mau. Nah, bekam kedua baru biasa bekam itu hanya sebagai alat gitu ya Bun, jangan gagal fokus. Jadi bekam itu hanya sebagai alat untuk mengenalkan produk. Karena saya itu untuk PCA langsung datangi rumah ke rumah itu juga mau bahas apa ya kayak gitu. Akhirnya ya sudahlah kalau dengan begitu saya bisa menyampaikan manfaat produknya, akhirnya saya tawarin produk. Nah di situ gabung 5 tahun itu Bun. Jadi tetap bertahan gitu ya. Pertama kuncinya kita tetap bertahan walaupun orang itu yang diajak belum mau atau malah mencemooh, itu tetap bertahan. Jangan baper gitu kan, jangan baper. Tapi kita tetap bertahan dan cari yang lain. Insya Allah kalau kita tetap bertahan, orang itu akan melihat kita. Gitu. Kita kan tetap disoroti. Lah paling itu bisnis ecek-ecek 2 tahun sudah hilang nggak gitu. Biasanya kan gitu. Oh ternyata umurnya 5 tahun kok bukan hilang malah tambah sukses gitu. Ada yang bilang gitu. Jadi akhirnya gabung. Malah gini. Lah Bu, seandainya dulu saya ikut
pas diajak Bu Murni saya udah kayak Bu Murni ya, kayak gitu. Ya sudah, nggak usah menyesal. Saya bilang, yang penting sekarang sadar. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah stokis. Yang tadinya 5 tahun nggak gabung gitu, nggak mau. Sekarang sudah stokis. Jadi ya macam-macam. Ada yang prosesnya di PCA langsung yes, ada yang proses 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun gitu. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena di HNI tidak butuh banyak orang, tapi sedikit orang yang berkomitmen gitu. Nah, misalnya kita butuh 10 orang yang berkomitmen ya. Tapi untuk 10 orang mendapatkan 10 orang yang berkomitmen, maka harus ada 100 orang kayak gitu yang kita ajak. Makanya perbanyaklah orang yang diajak akan mendapatkan mitra yang komitmen atau tim solid gitu. Itu ya mungkin sing apa ya, jadi saya pegang gitu ya, saya pegang begitu. Tetap bersiap, tetap mengajak orang untuk memberikan manfaat pada orang lain. Ya, sekarang pun misalnya mau PCA sudah istilahnya orang bilang udah sukses, itu pun belum tentu langsung oke gitu, masih ada yang nggak mau karena mereka tuh nggak tahu kita kayak gitu. Jadi intinya Bude tidak pernah berhenti untuk PCA ya Bude? Nggak pernah berhenti ya, insya Allah selama kita masih sehat, masih itu tetap PCA. Iya ya. Jadi apa? Bude mengawali di HNI ini itu diawali dari apa Bude? Dari bisnis kah? Yang sudah pasti awal dari pedagang ya Bude ya. Nah, untuk menambah kemampuan Bude ini awalnya dari bisnis kah atau dari KHTK untuk skillnya Bude ini? Dari KHT. Nah, cerita deh Bude soal KHT Bude. Bude KHT ikut apa? Berapa kali dan bayar berapa dan bagaimana mendapatkan uang untuk bayar KHT itu Bude? Itu saya ikut KHT waktu itu tuh BC ya, BC Jogja 2 waktu itu kan ikut dokter Irman waktu itu 3 bulan. 3 bulan biaya 750 kan. Nah, saya ya nggak ada uang 700. Assalamualaikum Bude. Bude? Ya. Ah. Putus. Ya, Bude. Ya, maaf. Ya, sambung lagi. Oke, siap. Lanjut Bude, lanjut. Iya, biaya 750 itu saya hanya punya separuh gitu, 350. Nah, karena saya pengen ikut, saya ngotot. Mungkin terkenal ngototnya sampai sekarang gitu. Sama admin, Mbak Umi, saya mau ikut, tapi saya belum ada 750. Gimana kalau bayar separuh, Mbak? Saya bilang sama Mbak Umi, awalnya nggak boleh gitu. Ya nggak bisa, Bu. Uang ini kan udah dari apa namanya perusahaan, nggak boleh kurang, biaya 750. Terus saya tetap dengan memelas gitu. Memaksa dan memelas. Sukanya memaksa dan memelas. Kalau memaksa nggak boleh, memelas. Akhirnya Mbak Umi, ya sudah Bu, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi saya DP dulu 350 sama Mbak Umi. Alhamdulillah pelatihan itu ada deteksi telapak tangan waktu itu sama dikasih. Belum ada buku, waktu itu belum ada buku, masih diktat gitu kan. Diktat. Nah, di situ terus
saya dapat setelah selesai pelatihan deteksi telapak tangan, ditelepon sama temen gitu, suruh nerapi. Nah di situ alhamdulillah setelah terapi, dari terapi itu saya kan cerita, saya habis pelatihan, ini bukunya juga saya bawa. Terus yang ngasih pelatihan itu dokter loh Bu, mengajak orang untuk pakai Tibu Nabawi, pengobatan ala Rasulullah, diantaranya bekam. Tapi saya waktu itu belum bisa bekam, baru ikut KHT gitu awal-awal. Terus pakai produknya produk-produk sunnah. Gitu. Nah di situ lagi membahas produk sehat ya waktu itu. Nah alhamdulillah orangnya kok borong gitu ya, borong produk. Ada gamatnya, ada Depsequa, ada kopi, MHS. Nah, itu saya belum ngerti closing, jadi harganya harga konsumen kayak gitu. Nah, di situ kan untungnya lumayan waktu itu kan. Untungnya lumayan, dapat ongkos terapi, dapat untung produk. Alhamdulillah dari situ paginya terus saya bawa ke BC. Loh Mbak, saya nggak jadi utang nih gitu. Alhamdulillah saya dapat uang buat bayar KHT. Alhamdulillah saya lunas 750 sebelum batas waktu. Tadinya Mbak saya tuh nanti tak lunasi setelah pelatihan selesai. Itu baru boleh sama Mbak Umi. Ternyata baru sehari alhamdulillah dimudahkan sama Allah malah lunas gitu. Saya nggak jadi utang. Itu untuk ikut pelatihan KHT. Nah, setelah pelatihan KHT kan sampai selesai kita home sharing. Kalau di HNI pingin sukses itu harus ada 2 sayap, herbalis sama entrepreneur. Itu baru belajar entrepreneurnya setelah kita belajar KHT. Itu begitu pun ya, makanya saya ceritain bukan saya punya uang dalam menjalankan HNI, tapi untuk pelatihan aja utang kayak gitu. Bukan dari zero ke to hero ya Bude ya. Iya. Gigi sekali Bude, Masya Allah. Mbak Dwi, ini ada chatting, ada beberapa pertanyaan nih Mbak Dwi. Bisa dibantu Mbak Dwi dibacakan pertanyaannya? Iya, siap Bude. Ada pertanyaan dari mitra lagi nih Bude. Dari Mbak Dini Haris Bude. Bude Murni mulai gabung itu tahun berapa ya? Dan jadi ED-nya tahun berapa Bude? Nah ini terus dia juga ingin nanya nih Bude. Itu kebiasaan PCA-nya per hari itu berapa kali Bude? Nah ini ada yang mau kepo nih Bude. Kalau gabung memang dari Desember 2013 gabungnya. Cuman ya itu karena belum paham, jadi nggak ngapa-ngapain, paling beli kopi, beli MHS gitu. Terus cerita, nah, waktu itu nggak ngerti PCA, pokoknya cerita aja kayak gitu, cerita nawarin kayak gitu. Istilahnya belum PCA waktu itu. Terus baru cerita-cerita, nawar-nawarkan produk, pokoknya kalau saya itu ada untungnya saya tawarkan pada orang. Intinya cuma jualan waktu itu kayak gitu. Saya jadi PD itu pun mungkin karena saya punya banyak poin gitu ya, banyak poin yang saya daftarkan keluarga terdekat gitu, keluarga inti, adik-adik saya daftarkan, walaupun dengan terpaksa saya daftar. ED gitu. Tapi ED-nya itu bukan ED qualified karena ya itu karena mungkin saya kerja sendiri gitu, masih kerja sendiri. Jadi adik juga belum kerja, maksudnya di HNI masih karena saya punya poin, dah buat adik biar jadi manajer, buat suami biar jadi manajer, buat anak biar jadi manajer. Nah, bayangkan misalnya dari awal saya kerja tim, nah, cepat mungkin ya, tapi ya qadarullah memang
karena belum paham, jadi kerjanya sendiri kayak gitu, jualan toh kayak gitu, ngumpulin poin, tokes pun ya ngumpulin poin, bukan kerja tim kayak gitu. On timnya tim keluarga sih ya, jadi kerja sendiri. Nah, lambat laun punya tim dari wali murid, dari santri, ada santri pondok itu jadi gabung. Nah, santri pondok punya banyak teman karena di pondok itu di Jogja jadi kayak miniatur ya. Jogja itu ada Sabang sampai Merauke ada semua. Jadi mitra di Manokwari ada, di Aceh ada, Kalimantan ada, itu karena teman dari santri pondok yang saya closing itu. Yang saya sekarang besarnya juga di Pekanbaru. Pekanbaru sama Aceh itu. Jadi itu termasuk tim yang terbesar. Yang awalnya saya hanya jualan itu di pondok, tapi sekarang jadi tim terbesar saya kayak gitu, yang dari pondok. Awalnya cuma beli habatus sauda, spirulina kayak gitu. Tapi karena hebatnya di HNI ya network, jadi yang kerjanya sambilan, kerjanya 1 jam sehari, bukan PCA yang kayak sekarang sehari 20 kali kayak gitu kan. Saya hanya asal aja nggak ada target, itu aja bisa di HNI karena kita kerja tim. Tuh. Apalagi kalau dikerjakan sehari 20 kali, 10 kali kayak gitu. Kayak sekarang, makanya tidak ada kemungkinan ya. Bude, sinyalnya sedang tidak stabil ya. Ya, nah ada lagi. Mulai sinyalnya. Ya. Bude. Kita tunggu ya. Nanti biasanya balik lagi. Balik. Ya. Ya, tadi ternyata Bude Murni juga pernah mengalami menjadi ED yang belum sehat ya, belum qualified ya, Bu Yuni ya. Insya Allah. Tapi dijalanin terus tanpa baper ya. Putus. Ya, Bude. Bude udah kembali. Bude on kah Bude? Oh belum. Ya. Cuman kalau kita lihat dari Bude Murni ya, kegigihannya dan kenapa beliau Nah ini Bude tidak... udah. Nah udah? ini Bude udah balik. Ya. Ya silakan Bude. Alhamdulillah. Sinyalnya Bude. Ya. Timbul tenggelam ini sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Bude. Iya. Tapi terangkat Bude di sana? Nggak hujan kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Sok mangga lanjut tadi Bude. Ya. Lanjut. Sampai pondok ya. Iya sampai pondok Bude. Alhamdulillah dari hanya sambilan ya, kerjanya sambilan, kerjanya belum terarah, itu pun di HNI kok bisa karena kita kerja tim nggak sendirian. Kata mentor Superman is dead, adanya super tim kayak gitu. Makanya kita harus punya tim. Gitu. Nah mulailah saya tuh bergerak pakai tim. Makanya setelah pakai tim tuh cepet ternyata. Yang awalnya bertahun-tahun sendiri terus, kerja sendiri terus gitu. Jadi udah nggak ada Superman toh. Gitu. Nah, dari tim santri pondok ada, tim keluarga ada, tim adik itu ada, terus tim wali murid ada, gitu. Tim wali murid ada 2 gitu ya. Ada 2 tim wali murid. Terus tim teman pasar juga ada. Jadi tim teman pasar, tim wali murid. Nah itu akhirnya berkembangnya begitu. Setelah saya paham itu udah mau LED. Awalnya nggak paham asal jalan itu pun bisa loh Bu. Masya Allah. Ya, tapi Bude selalu home sharing ya, haus ilmu ya Bude ya, kepada saya mentor tuh, Bude ya. Kalau mentor ngadain home sharing berangkat, nanti
misalnya home sharing pembinaan seminggu sekali, itu khusus timnya mentor saya. Terus nanti ada yang gabungan mentor atasnya, gabungan saya berangkat dan bawa mitra kayak gitu. Jadi jangan berangkat sendirian karena udah punya tim toh, jadi punya bisa bawa mitra. Waktu itu keluarga ya nggak bisa bawa. Nah, terus sekarang dalam pembinaan akhirnya saya kalau home sharing bawa mitra gitu. Pertemuan di luar kota juga mitranya diajak. Itu yang saya jalanin. Iya, Yang Bude. kita ada di situ. Jangan cuma nyuruh mitra suruh berangkat tapi kita nggak hadir. Jadi seringnya saya tuh hadir kalau ngajak mitra. Makanya pas di Kalibata gitu kan, pas di Kalibata itu inaugurasi awal apa ya? Saya itu inaugurasi awal. Saya punya mitra baru di pasar Manggis gitu, pasar Manggis. Di pasar Manggis pernah ke sana sekali gitu kan. Terus ada juga yang di Bekasi kayak gitu. Terus karena itu event besar saya arahkan itu event besar dari Bu Bidoh ya waktu itu timnya Bu Bidoh yang mengadakan. Terus saya arahkan ada 2 orang atau 3 orang yang berangkat waktu itu. Nah berarti kalau mitra saya berangkat, saya harus berangkat dong kayak gitu. Akhirnya saya berangkat, habis inaugurasi nggak pulang kayak gitu. Saya terus ketemu mitra. Nah, qadarullah yang dari Makassar datang kayak gitu. Mitra ada 1 mitra dari Makassar datang. Masya Allah, udah apa namanya mau berkorban beli tiket dari Makassar ke Jakarta tuh bukan main-main. Berarti saya harus datang dong, gitu, dampingi mitra. Nah, di situ awal-awalnya saya ya tambah semangat aja kayak gitu. Karena mengajak mitra itu jadi semangat. Nah, saya belajar dari situ kenapa saya bertahan karena kalau home sharing itu dibilangin yang namanya mutiara itu enggak ada di atas. Gitu. Mutiara mesti ada di bawah dan mutiara bukan diciptakan gitu, tapi digali. Kita enggak bisa menciptakan mutiara, tapi kita menggali mutiara dan mutiara itu ada di bawah. Nah di situ saya mengharap-harap sama Allah kan, mengharap-harap sama Allah ya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan mutiara yang ada di dalam ketika saya bertahan gitu. Itu di dalam hati saya begitu. Jadi ketika lelah kita terhibur. Ya Allah ngajak orang ditolak, ngajak orang cuma PHP kayak gitu kan. Nah, ketika kita ingat saya kan baru menggali mutiara gitu. Kalau belum dapat ya kita gali terus sampai kita dapat kedalaman berapapun. Alhamdulillah ya yang sekarang aktif juga ada yang dari kedalaman berapa kayak gitu. Ada yang memang di atas ada, tapi semua tuh kita syukuri. Yang penting kita jalanin aja, yang penting kita tetap bertahan dan sabar dan telaten ya gitu ya. Telaten untuk menggali mutiara, mencari mutiara yang ada di kedalaman berapapun. Masya Allah Bude, kata-kata Bude pelan, syadu, tapi nyentuh banget ya dan ngena banget ya. Katanya dari kata-kata. Jadi kalau kita ingin mencari mutiara, mutiara itu tidak ada di atas. Mutiara itu ada di bawah, di bawah, di bawah. Gali terus, gali terus, gali terus ya Bude. Nah, Iya. pada saat kita ibarat kata ditolak sama orang, tidak dibeli sama orang, ya jangan patah semangat. Yang namanya mutiara ya di bawah, gali terus. Kalau nggak kita gali, mentok cuma ketemu batunya, ketemu rumput laut, ketemu segala macam. Kalau kita berdiri di situ, nggak akan pernah ketemu tuh mutiara ya Budi ya. Akan. Betul. Jadi yang namanya mutiara itu ya harus diciptakan ya Budi. Ya, harus digali.
gitu ya Bude, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih kata Bude. Apa ya, bener-bener jelmet banget ya, bukan jelmet apa, pas banget ini, ngena banget untuk orang-orang yang masih muda nih, masih muda yang masih baperannya masih tinggi nih. Iya Bude ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bude, Bu Yuni. Ini sepertinya pingin semangat juga nih Bude. Tips agar berani PCA Bude di awalan sepertinya nih. Di awalan biasanya kan agak-agak takut PCA ya. Ini tips agar berani PCA sama agar semangat terus Bude. Gimana nih caranya Bude? Ya. Saya bukan berarti nggak pernah down ya. Tetap semua itu insya Allah yang leader-leader sudah sukses, bunda-bundaku yang sudah sukses, itu pun mengalami kadang pesimis, kadang down, kadang semangat, itu pasti mengalami seperti itu. Karena betul, itu bagian dari proses. Iya. Saya pun yang mungkin kelihatan kok bisa ya bakul kerupuk jadi sukses di HNI, itu pun juga ini ya perjalanannya tidak mulus gitu. Kadang patah semangat, kadang putus asa, merasa sendiri kayak gitu. Masya Allah. Sendirian kayak gitu. Apalagi ngajak orang nggak dapat, ngajak orang HS juga nggak ada yang ikut. Itu kadang-kadang lelah gitu. Iya, Tapi kita ingat semoga lelah kita jadi lillah. Itu jadi semangat lagi kayak gitu. Amin. Karena kita yang disampaikan insya Allah ya tentang produk-produk halal, produk-produk sunnah, yang namanya dakwah itu mesti banyak yang menolak. Ya, Rasulullah saja yang sudah dijamin maksum gitu ya, maksum itu masih dilempari kotoran, masih diludahi, apalagi saya kayak gitu. Wajar saja gitu ya, nggak semua orang itu suka gitu. Itu wajar-wajar saja. Jadi selama ini dalam kebenaran itu ya kita pegang gitu dan kita sampaikan apa yang kita tahu gitu, walaupun hanya satu ayat ya, mungkin hanya tahu MHS gitu. Ini MHS produknya bagus banget. Hanya tahu pesta gigi misalnya, Pak Gigi ini loh ada halalnya, ada produk sunnahnya, walaupun hanya tahu itu gitu. Tapi sampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu ya yang kadang jadi penguat hati kayak gitu. Kita harus belajar sambil bekerja kayak gitu di HNI. Jadi kita jadi tambah kuat. Nah, terus ketika saya tuh merasa down, merasa pesimis kayak gitu, yang untuk menguatkan ya kita ke mentor kayak gitu. Kita ke mentor, kadang-kadang kita mau curhat ke mentor kayak gini. Nah, saya belum sampai ngomong gitu ya, belum sampai ngomong ke mentor, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing itu udah hilang permasalahan kayak gitu. Jadi merasa ini ya terpecahkan. Makanya jangan kalau pesimis, kalau down kayak gitu, jangan malah tenggelam. Jadi merapat ke mentor biar dapat pencerahan, dapat penguat kayak gitu. Karena tidak ada kayu bakar yang tidak terbakar. Itu kok bisa membakar kayu bakar yang lain. Gitu. Jadi hanya kayu bakar yang terbakarlah yang bisa membakar kayu bakar yang lain. Jadi ketika kita kurang semangat, ya cari orang yang semangat. Cari teman-teman yang semangat, terutama mentor yang aktif. Mentor yang aktif, teman-temannya aktif. Karena kalau kita ingin tahu diri kita, lihatlah 5 orang di sekeliling kita. Kalau 5 orang kita orang yang negatif semua, kita akan jadi negatif. Masya Allah. Temennya ya Bunda.
Kalau kita pengen semangat, carilah orang yang semangat. Gitu. Mungkin tipnya begitu. Ya, Baik. alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Bun. Bude, ya. Gimana nih Bude? Waktu itu memang selalu tipsnya adalah mepet mentor ya Bude ya. Iya, Kemudian rajin ke home sharing, ATM ya Bunda ya. TM. Iya ATM Bude ya. TM. Teachable, pembelajar ya Bude ya. Belajar cepat dan cepat belajar. Gitu. Nah, iya, cepat belajar dan belajar cepat Bude ya, Masya Allah. Semua dijalanin oleh Bude, tentunya karena Bude adalah seorang yang mudah diajari ya. Jadi nurut, istilahnya kalau orang Jawa manut Bude ya. Manut mentor. Iya, manut mentor Bude ya. Dan kalau tidak semangat, cepat-cepat mepet ke mentornya Bude ya. Terus Mepet cari mentor. temennya itu temen yang selalu semangat Bude ya. Karena Semangat. kalau temennya nggak semangat, kita ke bawah ya Bude ya. Nah, iya. Iya, Masya Ikut Allah. negatif nanti. Iya. Nah, ini jadi mengingatkan kita semua ya, bahwa di HNI memang ngikuti arahan mentor aja nih, supaya karena mentor itu orang yang sudah sukses lebih dulu dan sudah mengalami banyak kegagalan atau kesalahan Bude ya, supaya mitranya nggak salah Bude ya. Ya, baik. Bu Yuni masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini Bude ada satu LED lagi, Bu. Ini Ande, Bude. Nah, Halo, Damayan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini BC Ande Depok. lagi nyari mutiara nih. Assalamualaikum. Malam masih di luar nyari mutiara. Doain ya mutiaranya Jangan dapat. Amin. Mutiara yang paling indah. Amin. Bude, kenalan. Saya Ande. Bu, Masya siapa? Allah. Bu Dwi ya? Ande, Bude. BC Bu Ande. Depok 6 ya, Ande ya? Ande mana Depok nih 6. suaranya? Bu, Depok 6. Depok 6 betul. Nah, ya. Mampir Bude kalau ke Depok mampir. Bude kita deketan, Bude. Nanti Bude punya mitra di Depok, jadi bisa nitip. Bisa, Bude. Tenang aja, Bude. Kita deketan, Bude. Nah, tapi dekati hati ya, Bun. Ya, Bude. Nanti saya pengen mampir ke Bude ke Jogja. Boleh, boleh. Ya Allah, serasa akrab ini, Bude, saya Bude. insya Allah tanggal 8 mau ke Jogja. Boleh mampir ya Bude ya? Oh, tanggal 8 hari apa? 8 Jogja. Jumat ya? Jumat sampai Senin insya Allah. Jumat apa Senin? Kok jauh banget Jumat apa Senin? Keliling-keliling Jogja Bude. Ya, nih, nanti kabari. Kalau Ya, nyari Bude mutiara milad datang ya, Bude. di rumah. Boleh. Bude milad datang ya, Bude. Mila tanggal 17 ya? Iya, Bude. Tanggal 17. Mudah-mudahan berarti vaksin dulu. Aduh. Semoga antigen aja, Bude. Kan ya? Iya, Bude. Lagi rame tuh di grup LED ya, Bude ya. Insya Allah Bude, kalau Bude kalau ke Jakarta asal bawa kendaraan sih Insya Allah bisa Bude tanpa vaksin. Tanpa vaksin, Bude. Bawa sendiri nggak vaksin ya? Iya, saya kalau bawa sendiri enggak, tapi kalau naik kereta sama pesawat harus ada sertifikat vaksinnya Bude. Tapi kalau mobil sendiri insya Allah aman. aman. Iya. Ini ada supirnya Bude. Saya supir Bude. Ini ada mentor juga yang berangkat pakai mobil kayaknya. Boleh tuh Ya, numpang gitu aja, Bude. Tapi Bude, kalau saya mau tanya Bude. Bude sudah melahirkan LED berapa Bude? kemarin 2, cuman sekarang yang 1 baru nggak katut gitu. Terus kemarin lahir 1. Masya Masya Allah. Allah, Bude. Semoga besok ini 2021 akhir mudah-mudahan
ada beberapa yang ini udah mulus-mulus. Amin, amin, amin. Ya Allah, Bude. Dari 3 jalur sih yang sudah ini. Amin. Mudah-mudahan. Nih, tips dari Bude nih, Bude, sebelum waktu mau closing nih, Bude. Tips Bude untuk selalu semangat sama untuk berani terus PCA, Bude. Karena kan ya adalah kadang-kadang kita ini manusia ngelihat orang, ih dia kan dokter, masa kita bisa sih PCA, ih dia kan ibarat kata direktur, kok kita sih mau bisa PCA, takutnya nanti bla bla bla. Jadi belum kita bertindak, belum kita ikhtiar, sudah down duluan gitu. Nah, trik dari Bude nih, gimana Bude untuk menyemangati diri sendiri dan terus PCA tanpa memandang bulu mau dia siapa. Nah, gimana tuh Bude? Triknya Bude? Kalau saya tuh mikirnya gini, yang saya sampaikan pada mereka itu, mereka kan nggak paham, yang paham kan kita kayak gitu. Misalnya tentang apa namanya MHS, saya menyebutkan MHS, kan saya pahami dulu MHS. Nah, kuasai dulu MHS. Saya mau menyampaikan kepada siapapun, kan mereka nggak paham gitu. Anggap aja mereka nggak tahu, kayak gitu aja. Terus yang penting kita udah yakin bahwa ini benar gitu, bahwa ini benar. Jadi ketika kita disanggah ya, itu kita bisa apa ya namanya berpegang teguh pada apa yang kita sampaikan. Apalagi setelah membuktikan ya dengan mata kepala di pabriknya tuh benar-benar pabrik itu bisa untuk PCA gitu ya. Dari awal mungkin saya mengunjungi pabrik masih pakai kompor kayak gitu ya. Untuk merebus MHS masih pakai kompor, masih ketika masuk ruangan itu masih kayak mandi sauna. Itu perkembangannya nggak lama itu kok sudah luar biasa pabriknya, itu buat PCA bisa. Walaupun mereka mungkin di atas kita secara ekonomi, kalau disampaikan begitu, apalagi mungkin orangnya Muslim, kayak gitu kan, untuk ekonomi umat, dan ternyata umat Islam juga sudah punya pabrik seperti ini, solusinya ya kita sampaikan aja kayak gitu. Kita nggak usah mikirin respon mereka kayak gitu. Kan kita nggak boleh mikir-mikir kalau menyampaikan. Jadi tanpa mikir aja. Masya Allah, Bude. Inspirasi banget ya. Kalau Ilmunya Masya Allah ya, berdasarkan jam terbang Bude. Semangat tiada akhir Bude ini. Luar biasa. Gigihnya, telatennya, konsistennya. Ini PR untuk kita nih. Kadang Bude, ya namanya manusia Bude ya, kadang ada. Tadi Bude kata Bude, ada kata downnya juga, ada kata cuma tadi apa Bude? Ada bahasa yang nggak ngerti satu Bude. Katut itu bahasa ngikut artinya. Katut itu nggak lolos begitu. Itu lolos. Iya. Itu lolos. Iya, misalnya ujian gitu, lolos ujian. Oh, gitu. Masya Allah. Bahasa Kebumen. Oh, alah. Siap. Lanjut Mbak Dwi. Iya, Masya Allah ini nggak ngantuk loh. Masya Allah luar biasa. Ini berapa? Ini pingin ngobrol sama Bude ya. Itu Bude ilmunya, bahasanya, kalimatnya itu daging kalau kita istilahnya ya, orang pembelajar ini daging semua. Jadi tadi mengatakan kok bisa pede ya PCA-nya tuh apa ya tipsnya Bude gitu ya. Ternyata tipsnya itu memang orang yang belum mengenal HNI itu
belum paham HNI, yang paham adalah saya karena saya sudah kenal, udah pakai gitu Bude ya. Iya, Nah, itu jadi makin pede ya Bude ya. makin Eh, pede. Jadi nggak usah. Kata-kata Bude ini bijak banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Nemu aja apa ya, bahasa-bahasa sangkala, bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa untuk ada orang mandek di situ mendok, Bude nemu jawabannya. Ada orang Ya, mandek di sini, Bude ketemu jawabannya. Arif bijak banget ya jawabannya. Apa iya. sih, cuman begitu pun. Ya Gimana mungkin Bude? jalanin selama ini memang begitu. Dan Gimana Bude? kalimat Suara putus-putus Bude? Karena proses Bude kan bukan spektakuler, bukan yang secepat kilat, jadi sangat menikmati prosesnya mungkin Betul. banget karena terlalu lama prosesnya. Bu Tapi Yuni, ya Pak Ipan. kalau saya tadi tertarik sama omongan Bude yang bilang Superman is dead itu, keren banget itu. Berarti memang di sini kerjanya harus ngetim Bude ya. Iya, tim. Tapi saya dengar cerita Bude tadi, katanya punya timnya itu mendekati LED ya Bude ya. Tim yang jalan itu setelah tahun-tahun 2018 itu baru pada jalannya rada lumayan. Awal-awal 2017 itu ya ada tim cuman belum jalan. Jalannya yang kelihatan merangkak itu 2018. Kelihatan merangkak. Nggih, Bude. Berarti waktu pencapaian ED-nya itu Bude belum punya tim ya? Timnya masih apa tuh? Tim inti, keluarga terdekat, Iya. adik-adik kayak gitu. Tim pemakai Iya. kali Bude ya. Ya, Nah, teman kayak gitu masih belum berkembang. Jadi waktu itu kan masih banyak perdak-perdak kayak apa BCS itu kan. Nah, itu pada beli itu gitu. Jadi kan buat 2 aja udah 1 manajer. iya. Nah, cepet banget waktu itu kayak gitu. Nah, iya keren banget itu Bude. Jadi benar-benar dari PCA-nya Bude ya, ke ED-nya itu dari PCA, dari poin PCA ya. Iya, dari poin PCA, dari Ya. banyak poin itu di Pengguna Bude. Dari pengguna Bude ya. dari pengguna awal-awalnya. Loyal. Iya. Ya. Ya buat teman-teman yang lain yang biasanya kan suka ngeluh, saya mah nggak punya tim, belum punya tim. Ini buktinya Bude juga belum punya tim bisa jadi ED ya. Bahkan sekarang jadi LED. Nah, LED-nya frame loh, Pak. LED-nya frame. Bude ini GDC ya, dan levelnya sudah tinggi kalau frame itu. Ya, alhamdulillah 3 tahun ini masih bisa bertahan. Dan 2018 Oktober, sekarang Oktober 2021. Pas ulang tahun ini yang ketiga. Hari ini ya Bude ya? Ulang tahun itu, ulang tahun LED. Iya. Milad HNI Bude ya? Milad LED 3 tahun. Milad LED, Masya Allah. Iya. Pas Masya Allah ini luar biasa. Bude buka BC dari kapan Bude? Oktober jadi LED, terus saya ngajukan BC Januari terus di ACC, jadi Januari tanggal 19. Nah, kalau boleh tahu nih Bude, untuk mengumpulkan dana untuk mendirikan BC nih Bude. Waktu itu saya juga kok nggak punya uang, nggak gitulah. Ada mitra, yuk pada bikin BC gitu. Nah, Bude tuh nggak ada ya uang 100 juta. Nah, ada 2 orang itu yang udah pakai ini Bude, aku punya modal kayak gitu. Nah, terus dari situ saya bertiga
itu ya, bertiga sama mitra. Akhirnya sampai 100 juta. Nah, pagi-pagi saya transfer, saya nggak nyangka langsung siangnya datang. Gitu. Siangnya datang produk. Kan nggak paham, dikirain order produk itu lama kayak gitu. Ternyata paginya transfer, siang udah datang. Mendadak gitu. Terus waktu itu juga belum siap gimana caranya ngentri, nginput, dari PC gitu. Terus order itu juga pusing waktu itu. Nah, kita Masya Allah, belajar luar biasa. ya, alhamdulillah kerjasama dari tim HNI ya manajemen, saya merasa terbimbing gitu sama Pak Marianto. Masya Waktu Allah. itu sering ngerusui Pak Marianto, Masya Allah. Saya tuh sampai malu. Maaf ya Pak, saya gaptek kayak gitu. Ya Allah, Bude. Oh, order sebentar Pak, sebentar. Sama dulu kayak gitu. Belum siap sebenarnya kayak gitu. Tapi Masya memang ya qadarullah itu kok bisa. Akhirnya dengan segala keterbatasan, alhamdulillah besok jalan juga. Masya Allah. Lebih 1 miliar kabarnya Bude ya? Enggak lah. Amin, mudah-mudahan. Masya Allah. Gitu. Ya, maaf, Bude, ini ada yang kepo, boleh nggak Bude nanya? Bude jadi BC-nya itu duluan punya mobil atau BC dulu atau mobil dulu Bude? Oh, pas jadi BC, tar. Kayaknya beli mobil dulu. Masya Allah Bude. Enggak ding, beli jadi BC dulu. Oh gitu Bude. Oh, jadi BC dulu. Saya belum punya mobil waktu itu. Jadi belum punya transportasi. Dapat PKM itu setelah bulan Juli 2019. Bulan Juli dapat PKM. Mau Ramadan itu. Pas inaugurasi itu bulan Juli ya, Bun? Bulan Juli apa? Iya. Karena Bude RKT Bude ya? Saya tuh belum RKT, cuman waktu itu memang walau alam itu baru ada promo apa saya juga nggak paham waktu itu gitu, nggak paham banget. Pokoknya tiba-tiba kok ada pengumuman dapat PKM. Ya, alhamdulillah itu bisa buat modal PC akhirnya. Kalau suruh ngitung-ngitungan UTK emang nggak ngerti ya Bude, apalagi saya Bude, nggak ngerti Bude. Nggak ngerti, pokoknya itu rezeki aja dari Allah gitu. Betul. Karena minta lebih, ada yang lebih meminta lebih lebih hitungan itu lebih detail gitu. Karena juga saya mah nggak memang terus terang awal kita di HN itu nggak pakai mikir-mikir itu ya Bude. Cuman karena ada produk halal, suka dengan apalagi saya dimulai dengan KHT, suka dengan diagnosanya, itu udah kebanggaan tersendiri ya Bude ya. Udah satu ini marem gitu, mantep gitu. Kemantepan. Nah, betul. Nah, tiba-tiba nah saya juga gini Bude, saya awalnya mentor bilang saya, Bu Yuni mau jadi LED nggak? Ah, saya nggak ngerti LED, apa sih itu LED? Yaudah, kalau Bu Yuni nggak mau LED, Bu Yuni mau motor nggak? Maulah. Bu Yuni mau mobil nggak? Maulah. Bu Yuni mau ini nggak? Maulah. Gitu. Mau umroh nggak? Maulah. Cara gimana Bu? Bikin 6 jalur. Pokoknya bikin 6 jalur, bikin 10 jalur kali 6.000, bikin 6 jalur. Oke Bu, siap Bu. Nggak pernah ngerti tuh kata LED apa, ini apa. Cuma yang ada di otak saya, bagaimana saya bisa dapat motor, bagaimana saya bisa dapat mobil, bagaimana saya bisa dapat umroh. Gitu. Nah, caranya tadi 6 jalur, 6 jalur, 6 jalur. Dari situ tuh Bude, itu udah di-setting di otak saya 6 jalur, 6 jalur. Nah, dilalahnya alhamdulillah 6 jalur dapat, LED dapat Bude. Allah, luar biasa. Karena nggak ngerti itu soal hitung-hitungan
sampai sekarang juga kadang-kadang kalau mau soal hitung-hitungan, saya nyontek dulu dari YouTube-nya Pak Firly, dari bukunya TMB Pak Firly, baru saya mulai, oh dari sini Bu, ada 8 poin, ini Bu. Jadi saya bisa terangin tuh Bude, sambil jalan, jadi pinter ya Bude ya. Nah, pinternya sambil jalan di HNI. Betul, Nah, betul. keren. Jadi, Aduh, kalimatnya nih menginspirasi lagi nih. Kalimatnya Bude bisa dipakai nih teman-teman. Pinternya sambil ngejalani. Nah, aduh. ya karena kalau kita nunggu pinter, Bu Yuni saya kan belum bisa. Iya. Bu Yuni kan sih belum paham. Ya bagaimanapun juga akan nggak paham-paham. Kata Yang Bude, kapan suksesnya gitu ya. Ya, kayak yang paling cepat itu pembelajaran cepat itu di lapangan. Karena di Iya. lapangan kita langsung ketemu ilmunya, ketemu praktiknya, itu langsung tuh ketemu tuh ngeklik banget tuh di otak kita. Iya, Bude ya? Iya. Terus ketemu tantangan Bude ya, langsung praktek gitu Bude. Makanya di HNI 20% teori, 80% prakteknya. Betul biasa. banget. Betul banget itu, Bude. Karena juga saya awalnya, Bude, saya sudah stokis, nggak mau stokis karena ribet. Saya udah pusing dengan hitung-hitungan, sekarang sering hitung lagi. Orang saya mau nyari duit kok, bukannya mau hitung-hitungan. Habis itu, saya ingat banget Pak Deniwan, Bu Yuni stokis, nggak mau, saya nggak mau ribet, saya nggak mau pusing, yang gampang-gampang aja saya mau jualan, saya mau diagnosa, gitu. Sampai inget banget buka laptop aja itu sampai minta bantuin orang, saking malesnya, saking nggak mau pedulinya gitu. Buka, Ya, tutup, ada buka, saksinya ya. tutup. Iya, Ada saksinya. ingat banget Bude. Tadi benar kata Bude, 80 actionnya, 20%-nya teori. Ya Bude ya. Karena jam terbang itu yang membuat kita akhirnya ketemu banyak masalah dan belajar dari masalah ya Bude. Jadi pinter. Betul banget, betul. Jadi jam terbang ya Bude dibanyakin. Jam terbang dan dihadapkan banyak masalah malah jadi bisa menyelesaikan sendiri kayak gitu. Banyak pengalaman Bude ya jadinya. Gak usah Karena ada. kita kalau kita ditolak orang, ya tadi, oh kenapa ya orang-orang kita cari lagi yang lain. Jadi ketemu kliknya ya Bude. Oh cara. Jadi kalau ada orang ditolak dengan dijawabnya dengan kata ini, dijawabnya dengan kata itu ya Bude. Jadi guru itu Bun pengalamannya. Betul banget Bude. Nah, udah jam 9:30 nih Mbak Dwi. Ya Allah, Kasian nih ilmunya Bude, banyak banget. Kita kepinginnya gali terus. Sebenarnya udah ngantuk juga. Kenapa matanya Bukannya Bude, kepinginnya kebuka terus? Gimana, peserta Bu? bukannya berkurang malah nambah nih Bude. Ini mitra-mitra dengan nama-nama baru Bude ini. baru gabung saya lihatin namanya baru Bude. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Bude, kami semua terima kasih atas inspirasinya. Bu Yuni, saya rasanya nggak kepingin cepat-cepat nutup Bu Yuni. Padahal udah malam, Bude kan butuh istirahat ya. Bude, satu lagi nih Bude. Ya Allah, itu Bu Yuni ingin lagi. Satu lagi untuk memberikan semangat kita nih, untuk yang baru-baru bergabung juga, untuk kita yang juga ya sudah lama bergabung tapi mandul. Istilah apa itu Bu Yun? Mandul? Maksudnya nggak gerak-gerak, diam di tempat aja dengan berbagai banyak alasan. Ya, nah sedangkan Budi dengan umur segini, terus juga keterbatasan, maaf Bude, keterbatasan umur juga, keterbatasan dana, tapi tidak pernah berhenti untuk yang namanya PCA, bergerak. Nah, statement closing dari Bude nih, apa nih Bude? Buat kita semua nih, kita juga pengen banget nih selalu ada di posisi semangat, nggak apa ya, semangatnya tuh sedikit persentasinya down-nya itu. Tapi lebih ke 90%, 95% itu lebih ke semangatnya Bude. Closing-nya Bude. Ini ya, yang mungkin untuk teman-teman yang baru gabung ataupun sudah lama, jangan hanya usaha lahiriah saja. Jadi kita lahiriah juga kerja keras gitu kan.
kerja keras, tapi di samping kerja cerdas juga harus ikhlas kayak gitu. Jadi tanamkan langkah-langkah kita itu langkah-langkah lillah. Insya Allah kita nggak akan merasa lelah gitu. Jadi tetap kerja bumi, kerja langitnya kita kuatkan. Sehingga ketika ada masalah, kita nggak gampang tumbang kayak gitu. Mungkin itu pun. Nah, Bude, apa Bude? 4K dari Bude. 4K. Apa coba? Aku nggak ngerti singkatannya. Yang saya ingat itu Bude 4K itu kerja keras, kerja cerdas, apa lagi Bude? Kerja keras, kerja cerdas, kerja apa namanya? Ikhlas. Satu lagi Bude, saya lupa tuh. Kerja sabar. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Apapun juga lupa. Sepertinya ada rekamannya ya di Extreme Coaching ya. Bukan. Ini ada di Bude ngisi di apa jaringan Mute ya Bude ya. Saya nyatet tuh. Iya, saya nyatet. Cuma bukunya kemana ya saya lupa. Nah, catatannya harus di-share ini. Saya nyatet banget tuh Bude, kerja cerdas, kerja